Semua orang punya masalah. Nah, Allah seolah-olah ingin menyampaikan kepada kita, hambaku, kalau ada masalahmu, ini kau pakai untuk menyelesaikan masalahmu. Salah satu senjata ketika ada masalahmu, ini kau gunakan. Apa itu? Kekuatan doa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah doa yang selalu diamalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini. Dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari 4 hal. Jadi kalau Nabi saja memintanya, berarti ini memang masalah ini sangat penting kita mohonkan kepada Allah. Apa gerangan keempat itu? Mari kita simak. Ini oleh-oleh pulang pengajian. Karena kadangkala biasa di antara kita ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya. Kecuali jalan kote. Ada kuliah jalan kote di depan. Bagaimana pengajiannya? Wah, hebat sekali tuh Ustaz, jago ceramah. Apa Nabi bilang? Kulupa mi. Nah, kali ini saya berikan oleh-oleh untuk diamalkan. Doa itu Rasulullah memohon kepada Allah perlindungan terhadap 4 hal. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsa. Pertama Rasul minta, ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Penyakit hati ini. Ini musibah besar kalau hati kita sudah tidak bisa khusyuk dalam sholat. Banyak kan begitu di antara kita. Sholat Allahu Akbar. Mulut baca Al-Fatihah, tapi dalam hati dalam pikiran kita melayang-layang. Di mana ku simpan tadi motor? Kunci motor. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Tiba-tiba diperiksa kantongnya, tidak ada. Kantong belakangnya tidak ada. Baru dia ingat, madam hijah, menempel di motor. Kira-kira masih bisa khusyuk. Menempel di motor. Mana imam lagi panjang bacanya. Hilami motor kah, hilami motor. Iya kan? Allahu Akbar. Rakaat kedua, mulut baca Al-Fatihah. Tapi apa dalam hati tak? Tadi uang 100.000. Beli bensin 50.000. Beli pulsa 30.000. Mana ini 20? Allahu Akbar. Nah perisa kantonna. Sami'allahu liman hamidah. Belum pindah dapat. Allahu Akbar. Nah perisa lagi. Baru begitu Assalamualaikum warahmatullah. Oh, di bawah sadel ku simpan. Berarti dia sholat bukan yang ingat Allah, tapi ingat uang. Cari uang. Ada orang seperti itu. Dan penyakit hati ini jauh lebih bahaya daripada corona. Tidak ada orang nanti masuk neraka. Kenapa kau masuk neraka dah saat? Positif corona. Tidak ada. Yang bisa membuat kita masuk neraka, terhindar dari sorga, gara-gara apa? Sombong. Takabur. Pembohong. Pak kepala talang. Ini semua penyakit hati. Dan ini penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Saya kasih contoh. Bapak ke Maros. Bawa mobil. Yang nyetir tangan. Yang nginjak gas rem apa? Kaki. Yang melihat tanda rambu-rambu lalu lintas sepanjang jalan apa? Mata. Yang berpikir sepanjang jalan bawa mobil apa? Otak. Tapi begitu mau ada tikungan apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak. Itu oleh-oleh khas Makassar, otak-otak. Di masjid atau di kantor wali kota ada pengumuman. Yang menulis pengumuman apa? Tangan. Yang melihat salah atau tidak ketikannya mata.
Yang berpikir sepanjang menulis pengumuman itu apa? Otak. Tapi begitu mau diumumkan pengumuman, apa Nabi bilang announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada bilang perotakan, perotakan. Berarti memang ini hati sangat penting. Dan hati yang tidak bisa khusyuk adalah penyakit yang sangat membahayakan. Maka Rasulullah memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Ya Allah, lindungi kami, lindungi saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Nah, sekarang kalau ada di antara kita sudah 10 tahun latih sholat, 15 tahun sholat, tapi kok tidak bisa khusyuk? Allahu Akbar, baru dibaca semua itu pengumuman di masjid. Keadaan keuangan Masjid Nurul Majid, saldo kas, dibaca semua. Barulah diingat semua barang yang hilang. Itu penyakit hati. Pertanyaannya, kenapa hati kita tidak bisa khusyuk dalam sholat? Apa penyebabnya? Salah satu dari sekian banyak penyebab hati tidak bisa khusyuk, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Insya Allah bapak-bapak tidak akan makan daging babi. Insya Allah bapak-bapak tidak akan minum ballo, vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring, ballo AC, manyang, tua. Insya Allah tidak. Tapi yang bisa membuat kita makan minum makanan haram apa? Serangan fajar. Nah, ini pilkada Makassar. Hati-hati. Survei ada berasnya. Ya? Hati-hati. Nah, tulis NPWP. Nomor no piro. Wane piro. Nomor berapa? Uangmu berapa? Dengar. Bapak-bapak yang selalu menerima uang suap pilkada. Ibu-ibu yang selalu menerima uang suap pilkada. Itu salah satu penyebab bapak tidak bisa khusyuk dan doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kita dapat kalau pilkada? Paling 300.000. Satu hari makan bakso dengan teman-teman habis. Tapi demi Allah dosanya dibawa sampai mati dan dia berbekas dalam hati kita. Maka ibu-ibu mau Makassar maju? Mau? Bapak-bapak mau Makassar maju? Sejahtera? Hindari sogok. Kalau nak kasih ki, tolak. Bisa ki bu? Bisa ki? Makanya miskin terus ki. Ayo. Kalau mau maju memajukan bangsa Indonesia khususnya rakyat Makassar, kalau ada yang datang bawa beras, ada yang datang bawa sogoan, kalau ibu mau membantu anak-anaknya, bukan ibu saja yang akan bahagia, tapi anak-anaknya nanti menikmati pemimpin yang baik, maka caranya rekam itu. Rekam, bawa polisi. Itu namanya bapak ibu peduli memajukan masyarakat Makassar. Uang 300.000, satu kali makan habis. Dosanya kita bawa sampai mati. Bahkan efeknya terpilih pemimpin yang bukan mensejahterakan rakyatnya, tapi bagaimana kembali modal. Sudah mako pemilihan wali kota, terpilih wali kota, dilantik yang wali kota yang karena menang karena menyogok, maka besok-besok kau akan cari mana itu. Tidak pernah datang lihat kita. Dulu selalu keluar masuk lorong, datang masjid, mana ngasem itu dulu. Nah bilang laku apa pilih aku, nah sudah aku bayar 300. Cidak kok, masih mau kok. Maka penyebab, salah satu sebab doa kita tidak diijabah Allah, hati kita keras, tidak bisa khusyuk karena terlalu senang makan uang haram. Mana nak tulis di balakna, siap menerima serangan fajar. 7 suara, 1 suara 200.000, mohon maaf keras kehidupan. Maka lama gitu baru kita begitu. Ayo.
Nah, kepada juga calon wali kota, calon wakil wali kota, didik berpolitik bersih kepada rakyat Makassar. Jangan sogok mereka. Sampaikan saja apa misimu, sampaikan saja apa janji yang akan kau lakukan, sampaikan apa yang kamu akan lakukan untuk mensejahterakan rakyat kota Makassar. Tidak usah kau nyogok kiri kanan. Sampaikan saja, tidak usah sogok. Kalau kita terpilih, alhamdulillah terpilih dengan bersih. Kalau tidak terpilih, sangka baik. Tidak terpilih tidak berarti kiamat. Tidak terpilih tidak berarti bahwa kita kalah. Tidak terpilih tidak berarti kita jelek. Saya pernah ikut 2013. Ibu-ibu masih ingat toh? Nas Sami? Masih ingat Ki? Kalah Ki Ustadz? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak kalah, cuma lebih banyak suaranya. Apa saya rugi? Tidak rugi. Apa saya sengsara? Tidak. Justru karena tidak menang, tidak banyak suaraku, akhirnya apa? Saya bisa keliling kemana-mana. Apa? Coba terpilih ke waktu itu 5 tahun jadi di Makassar tak putar-putar. Karena tidak, saya ke Malaysia, saya ke Brunei, saya ke Amerika, saya ke Roma, ke Italia, gratis. Kalau saya jadi wakil wali kota, bukan gratis, saya yang bayarkan itu anggotaku yang ikut. Maka kepada calon wali kota dan wakil wali kota, jangan sogok rakyat. Kalau tidak menang, hakul yakin itulah yang terbaik buat Bapak Ibu. Kita juga jangkit peras gitu calon. Begitu datang, gampang itu, berapa? Jangan. Nah, kalau terlalu terbiasa makan uang sogok, uang pilkada, maka hati kita tidak bisa khusyuk. Pantas setiap kita sholat tidak bisa khusyuk hatinya. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Nah, sekarang kalau hati sudah tidak bisa khusyuk, apa obatnya? Apa obatnya kalau hati kita sudah tidak bisa khusyuk? Al-Quran memberikan jalan. Kalau COVID corona belum sampai sekarang belum didapat obatnya. Paling cuma WHO menganjurkan 3. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir. Tapi kalau hati kita rusak, hati kita sakit, tidak bisa jaga jarak. Tidak bisa pakai masker. Tidak bisa mengobatinya dengan cuci tangan. Dan tidak bisa mengobatinya dengan makan baygon. Tidak, bersihkan kita pakai kosoklin. Tidak, mati kita. Lalu bagaimana membersihkan hati yang rusak dan sakit? Kata Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat kepadaku, berzikir kepadaku, hatimu akan menjadi tenang. Nah, jadi kalau kita rasa susah sekali khusyuk, setiap kita sholat, kita bayangkan pernah makan barang haram, maka istighfar, bertobat kepada Allah, mengganti dengan kebaikan. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak tahlil dan tahmid tahlil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir itu terlalu panjang Ustaz. Ya zikir yang pendek-pendek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Kata Nabi, ada 2 kalimat yang sangat ringan di mulutmu. Gampang kau ucapkan tapi timbangannya nanti di akhirat berat. Sangat berat timbangannya, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah. Nah, ini yang pertama yang kita minta kepada Allah. Perlindungan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang kedua, kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min nafsin la tasba. Ya Allah, lindungilah kami, saya, dari nafsu yang tidak bisa puas. Ini kalau nafsu tidak pernah puas, hakul yakin tidak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah rasakan kaya. Kira-kira kita miskin ini apa karena Allah tidak kasih rezeki? Kita miskin ini bukan karena Allah tidak kasih rezeki,
Tapi karena selera kita, gaya hidup kita melebihi Allah yang Allah berikan. Contoh, Allah ngasih kita rezeki 5 juta 1 bulan. Tapi gaya hidup tak 7 juta. Pasti miskin maki itu. Kenapa? Kurangi 2. Tapi coba beda. Gaji tak 5 juta. Gaya hidup tanpa juta. Pasti kalumannya maki. Kenapa? Masih ada tawa lebihnya 1. Mana prakteknya? Nah, kalau bapak-bapak ini. Kalau gaji tak cuma 3 juta per bulan. Jantung maki pakai handphone yang 3 kamerana. Mau di apa 3 kamerana? Nah 1 ji cerita. 1 ji mau dipoto. Lebih baik blitsnya mau saja kasih banyak supaya terangi. Supaya kalau dipoto cerita terang mukanya. Iya. Kalau gaji kita hanya cukup untuk beli motor, jangan tom maki beli mobil. Pasti menderita gitu. Datang itu tukang kredit kah? Apakah namanya itu yang penawar-nawar kredit di bank? Hah? Ya, marketing datang nih. Nah bilang, oh ini Ustaz. Mau tua mi mobil tak. Bisa mi diganti nih Ustaz. Kalau ada mobil baru lebih sehat Ustaz. Tidak mogok-mogok mi. Pulang kampung ki, enak Ustaz. Wah, 1 mobil maki semua 1 keluarga tak lebih besar lagi. Tidak nak hujani maki kalau pikir pengantin. Yang enak-enak semua nak ceritakan gitu. Tidak nak ceritakan ki bagaimana kalau dicuri bannya. Tidak nak ceritakan ki bagaimana kalau tiba-tiba mogok di jalan. Semua yang enak-enak dicerita. Maka yang membuat kita sengsara kalau hati kita tidak pernah puas, nafsu kita tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua kita minta kepada Allah. Lindungilah saya. Lindungi kami kalau kita berjamaah dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini kalau politisi tidak pernah puas dengan nafsunya, maka akan terjadi kita lihat politisi yang apa namanya itu, yang dia mami semua. Apakah namanya itu kalau dalam dunia politik dia mami semua? Bapaknya ketua DPR, anaknya anggota DPR, toh manantuna sekretarisna, anuna pemboronna di DPR, dia semua yang ambil muami nabila orang Makassar. Nah, ini orang seperti ini nafsu yang tidak pernah puas. Apa dilarang? Tidak dilarang dalam sistem demokrasi, tapi itu bisa mencederai perasaan masyarakat. Tuh, yang ketiga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Kita tahu itu, kita tahu barang salah, kita tahu ini haram, tapi tetap kita lakukan. Ilmu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ada orang tahu bahwa bermusuhan itu haram, memutuskan persaudaraan itu haram. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dia tahu bahwa berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dia tahu itu. Tapi apa yang terjadi? Depan rumahnya baku musuh gara-gara bunga yang lagi tren sekarang. Janda lobang. Cocok itu? Iya. Janda bolong. Gara-gara bunga dia bermusuhan depan rumahnya. Samping kanannya bermusuhan gara-gara got. Samping kirinya bermusuhan gara-gara apa? Parkir. Belakang rumahnya bermusuhan gara-gara apa? Binatang peliharaannya. Padahal hitam jidatnya gara-gara sholat. Berjamaah tiap 5 waktu di masjid. Tapi semua tetangganya tidak senang gara-gara sikap akhlaknya. Ini yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Dia tahu. Dia tahu bahwa bersedekah itu adalah anjuran agama yang sangat prioritas. Dia tahu bahwa kalau kau mau menikmati hartamu dunia akhirat, bersedekahlah kau. Tapi dia gigili. Nah bilang di kampungku, kikiri galap aku jambatan.
Dia tahu bahwa sedekah itu kemuliaan. Dermawan itu sikap yang dianjurkan oleh agama. Tapi pelit. Jangankan sama orang lain. Orang yang bekerja sama-sama dia tidak pernah dia kasih sedekah. Untuk apa saya ini? Nah, sudah ada gaji. Gaji itu kewajiban kita kasih ke orang yang kerja kepada kita. Pembantu kita, pegawai kita. Itu gaji, kewajiban kita kepada dia. Tapi yang namanya sedekah, itu sunnah. Gajinya orang kerja di rumah misalnya 1 juta. Nah, tiap bulan ini gajimu 1 juta, tambahnya 200. Ini sedekahku untuk bulan ini. Dia tahu sedekah itu anjuran agama, tapi dia pelit. Itu yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Dia tahu sholat 5 waktu itu baik, anjuran agama, terutama kalau subuh. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja kau tahu pahalanya datang berjamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun engkau merangkak. Dia tahu itu, dia baca hadisnya, dia tahu itu sahih, tapi tidak bisa datang ke masjid. Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min ilmin la yanfa' wa min du'a tidak dikabulkan Allah. Doa sudah tidak diijabah oleh Allah, sudah musibah buat kita. Kalau bapak tidak disenangi wali kota, tidak ada masalah dalam hidup kita. Paling masalahnya kalau mau memperpanjang KTP. Kalau ada masalah wali kota kita tidak senang sama kita, tidak usah cemas, dunia tidak kiamat. Tunggu dia selesai 5 tahun habis. Tapi kalau Allah sudah tidak kabulkan doa kita, kemana lagi kita meminta? Nah, salah satu sebab doa tidak diijabah oleh Allah, doa tidak dikabulkan oleh Allah, salah satu sebabnya kalau kita melalaikan sholat 5 waktu. Tidak bakal itu. Biar ibu berdoa 5 kali sehari semalam. Bahkan 10 kali berdoa sehari semalam. Bahkan 15 kali berdoa sehari semalam. Tapi di mana dia berdoa? Status. Ya Allah, lindungilah kami dalam perjalanan. Sibuknya itu Tuhan mau baca status tak? Doa sebabnya tidak diijabah oleh Allah kalau kita tidak mendirikan solat, atau bahasa hadisnya menganggap enteng solat. Al-mutakhawilu bis solah, menganggap enteng solat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, susah ku hafal itu Ustaz. Tuliskan nggak dulu Ustaz, baru kita WhatsApp. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa maki, ringkasan doa tadi bahasakan dengan bahasa tak. Intinya ini doa 4 hal. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak engkau kabulkan. Minta maki itu. Tidak harus ke bahasa Arab. Selesai ki solat 5 waktu. Tapi doa sebaik-baik doa waktunya, sujud terakhir dalam solat. Jadi kalau kita lihat ada orang lama sekali ketika sujud, berarti ada minta di situ. Jadi ketika sujud terakhir, disitulah tempat mustajab dalam berdoa. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. MC sebenarnya tidak penting berterima kasih kepada dasat. Yang paling penting bapak berterima kasih kepada jamaah. Tidak ada hebatnya saya ceramah kalau tidak ada jamaah. Apa? Kira-kira saya hebat karena tidak ada jamaah? Mana bisa saya ceramah tidak ada jamaah? Kalau saya di sini ceramah 1 jam merapi-api, hebat, keluar semua dalil-dalil, tapi tidak ada jamaah. Lewat orang depan Gunung Merapi, Nabi bilang, lama itu Ustaz sakit begitu, kasihan. Jadi sebenarnya ini berterima kasih kepada jamaah yang mau hadir dalam pengajian seperti ini, insya Allah. Tapi biar mau semua kita datang mendengar ceramah, tidak ada penceramah. Maka disinilah pentingnya kita saling menghormati. Ya, Ustadz tidak boleh meremehkan jamaahnya, tidak boleh menganggap remeh jamaah. Jamaah tidak boleh menghina ulamanya. Karena kita adalah saling
membutuhkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri, sulup mie kue. Kalau keluar mie kue hilang mie konsentrasi.